Shalom, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama dengan seluruh jemaat GKPI. Saya mau menyapa untuk jemaat GKPI Tangerang MT Haryono dan rantingnya. Shalom, selamat pagi. GKPI Kampung Melayu, shalom. GKPI Lemah Abang, shalom, selamat bergabung. Kemudian jemaat GKPI Kartini, jemaat GKPI Solo, shalom, selamat bergabung. Kemudian ada jemaat GKPI Kalimantan Sosok dan Sebudu, shalom, selamat bergabung. Kita sama-sama mengucap syukur karena hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama secara online untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Yesus. Hari ini kita mengucap syukur karena sampai detik ini pemeliharaan Tuhan nyata untuk kita. Pemeliharaan Tuhan ajaib dan sempurna untuk setiap kita. Saya percaya bahwa semua kita dipelihara dengan baik oleh Tuhan Yesus. Saya mau buka ibadah ini dengan Galatia 6. Ayat 9-10. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saat-saat ini saya mau mengajak juga kita menjadi momen di mana kita boleh merefleksi. Supaya saya rasa semua kita menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk setiap pribadi dan rumah tangga. Saat-saat ini waktu yang tepat untuk kita juga boleh mengingat orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita, untuk kita boleh paling tidak kita mendoakan mereka, memberikan kekuatan satu dengan yang lain dalam masa-masa ini. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini Engkau mempertemukan kami sebagai satu keluarga besar Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Muji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang disempurnakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari bersama Bapak Ibu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biar ini menjadi doa setiap kami malam pagi hari ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu dengan segenap hati ya Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan Yesus bertemu Engkau secara pribadi saat ini. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, yes. Ya Bapa, ku sembah Kau, yes Tuhan. Ya Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku tinggikan dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kau disenangkan Tuhan atas setiap penyembahan yang kami berikan, ya Roh Kudus. Biar Kau hadir untuk tiap-tiap kami, memulihkan, mengubahkan, menyembuhkan, menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang termulia, pemilik semesta, surga bumi kepunyaan-Mu lah Tuhan. Dan Kau pilih kami sebagai anak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mensyukurinya dan mampukan kami Tuhan untuk selalu turut kehendak-Mu. Biar kaki kami tak goyah, dan biar iman kami mengubahkan
Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang pilih kami Tuhan Yesus. Biar kami mampu menghargainya ya Tuhan Yesus. Tercermin Tuhan dalam tindakan kami, dalam perilaku, dalam tutur kata kami Tuhan Yesus. Sehingga Engkau yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yes, Jesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik saat ini Tuhan. Kalau Engkau memilih kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu ada untuk Indonesia. Tuhan Yesus, seberapapun keberadaan saat ini Tuhan bangsa dan negara kami tahu Tuhan Engkau berdaulat. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau hidup dan semua ada dalam kendali-Mu. Karena itu Tuhan, pakai kami untuk memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh mengambil peran-peran yang Tuhan izinkan, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pilihkan untuk kami ambil. Berikan kami hikmat, berikan kami wisdom
Berikan kami keteguhan Tuhan untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan, di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, pekerjaan sosial, apapun itu Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus saat ini bersama dengan jemaat-Mu memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, wakil-wakilnya, kabinetnya Tuhan. Bukan masa-masa yang mudah juga untuk mereka Tuhan saat ini. Tapi kami percaya saat Engkau mengizinkan mereka sebagai pemimpin kami Tuhan, maka Engkau juga memberikan kemampuan kepada mereka secara ekstra. Karena itu Tuhan Yesus, biar belas kasihan Tuhan juga turun. Keselamatan Tuhan menjadi milik bagian mereka ya Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan setiap keputusan-keputusan yang terbaik, yang merupakan isi hati Allah, boleh mereka terjemahkan. Dan mampukan kami sebagai warga negara, sebagai bangsa untuk mengerti Tuhan dan untuk patuh melakukannya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kondisi yang sedang gak kondusif Tuhan. Memasuki era new normal. Kami berdoa Tuhan Yesus di tengah segala ketidakpastian. Tapi semakin hari kami semakin pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemampuan beradaptasi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemampuan untuk mencukupkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Secara khusus aku berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk setiap kepala-kepala rumah tangga dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini bukan waktu yang mudah untuk mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus ada hikmat marifat khusus yang Tuhan Yesus karuniakan untuk setiap kepala rumah tangga. Untuk boleh mengatur rumah tangga mereka Tuhan Yesus untuk terus berakar dan terus bertumbuh sejalan dengan firman Tuhan Yesus. Dan juga berdoa memberkati penolong-penolong yang Tuhan berikan atas setiap rumah tangga ini ya Tuhan. Engkau limpahkan kesehatan, Engkau limpahkan kesetiaan, kesabaran Tuhan, kekuatan yang melampaui segala akal. Berikan mereka Tuhan Yesus kemampuan untuk menerjemahkan Tuhan apa yang Tuhan ingin untuk ditranslate Tuhan atas kehidupan setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang merupakan isi hati Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan saat ini untuk Bapak Gembala ya Tuhan Yesus, Pak Jonathan, dan setiap majelis Tuhan Yesus, setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus saat-saat ini. Aku berdoa Tuhan Engkau berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Engkau perkuat Tuhan imun dan stamina mereka ya Tuhan. Dan Engkau juga berikan hikmat warifat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk boleh Tuhan menerjemahkan apa isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kreativitas yang Tuhan boleh anugerahkan. Sehingga walaupun kami jarang bertemu tapi kami tetap terkoneksi secara online. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terus tambah-tambahkan knowledge, Engkau terus tambah-tambahkan kreativitas. Sehingga kami tetap semakin menjadi kuat dan semakin solid sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sedang sakit Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang berkesusahan Tuhan, berbeban berat. Engkau yang menjadi jalan keluar untuk mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan keadaan mereka physically, mentally, ataupun spiritually Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau hadir sebagai jawaban atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan dan Engkau sudah jawab Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, mengucap syukur karena yes, Engkau Allah yang hidup dan Engkau bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita beribadah secara online. Walaupun sudah beberapa bulan kita ada di rumah dan kita stay at home. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini menjadi arahan jalan kehidupan kita, apa yang harus kita dapat kerjakan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kami ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini agar Roh Kudus menaungi kita semua, sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada saat ini kami dalam ibadah online, biar kiranya Kau sendiri yang beracara pada ibadah ini dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menguasai ibadah ini, bukan dari diri hamba-Mu, tapi Engkau sendiri yang berkata-kata, sehingga semua perkataan yang disampaikan ini Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pemahaman bagi kami sehingga hidup kami dapat kokoh dan kuat di dalam Tuhan pada akhir zaman ini. Biar hidup kami dapat menjadi teladan di mana kami berada untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk saudara-saudara kami dan teman-teman kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai ibadah ini kami serahkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah kita hari ini dengan berjudul tema kami ambil dalam Yohanes 13 ayat 15, menjadi teladan seperti Kristus. Tema ini kami bacakan yang apa yang dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Menjadi teladan itu tidak mudah. Dan tidak semua orang bisa dapat menjadi teladan. Teladan itu suatu showcase, di mana dapat dilihat oleh banyak orang. Orang dapat mengikuti, patut diikuti, menjadi contoh hidup, patut ditiru, atau menjadi portofolio, prototype bagi orang-orang tertentu sehingga dia bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi teladan itu. Sulit untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki teladan yang baik di sekeliling kita. Apakah pemimpin kita? Apakah bos kita, atasan kita? Yang kita lihat dia bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita? Tidak juga. Masih belum ada. Apakah ada orang tua atau kakak adik family saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang bisa menjadi teladan panutan hidup kita sehari-hari? Kadang-kala belum bisa juga dapat kita lihat menjadi teladan. Apakah ada teman-teman kita yang kita lihat bisa menjadi teladan? Belum tentu kita dapatkan juga teman-teman kita. Atau apakah ada tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kehidupan kita? Seperti Abraham, Musa. Musa juga tidak bisa menjadi teladan dan dia tidak bisa masuk Kanaan. Apakah Nuh? Apakah Daud? Apakah Salomo? Daud berselingkuh dengan Batsheba, Salomo mempunyai selir yang banyak. Apakah murid-murid Yesus? Petrus menyangkal, Yudas menjualnya. Nah, untuk itu tidak mudah kita mendapatkan itu dan kita ambil contoh teladan yang paling baik adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri dia mengatakan bahwa contohlah teladan apa yang telah aku perbuat. Karena manusia ada banyak kelemahannya. Semua manusia adalah berdosa. Itu dalam kitab Roma 3 ayat 9. Kami akan bacakan. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kehadiran Yesus di dunia ini membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Mao Zedong yang lahir tahun 1893 dan meninggal tahun 1976, tokoh legendaris Tiongkok, mengatakan, "The changing of man himself has not yet been completed. Man have to be changed." Yang artinya, perubahan manusia sendiri itu belum selesai. Manusia terus-menerus harus berubah dalam kehidupan sehari-hari. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadikan manusia yang tadinya
hidup tidak layak di hadapan Tuhan, hidup penuh dalam dosa, diubah Tuhan menjadi hidup yang layak dan hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kita telah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan kita dapat menjadi manusia baru karena kita memiliki iman yang baru kepada Kristus. Kehidupan manusia lama kita sudah hilang dan digantikan dengan kehidupan yang baru. Dan memang ini tidak mudah. Dan ini perlu penyempurnaan terus-menerus dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat menjadi seperti Kristus. Saat ini kita hidup di akhir zaman, virus corona ada di sekeliling kita yang terus mengancam dalam kehidupan kita, termasuk mengancam pada kehidupan seluruh keluarga kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang Tuhan, tapi kita perlu waspada dan kita menyiapkan diri sewaktu-waktu kita dipanggil pulang Tuhan pun kita sudah siap. Hari ini kita masih ada dan berada di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Yaitu kita untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kita perlu dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan membahas keteladanan Yesus yang Yesus lakukan, di mana suatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada waktu itu, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam kisah Yohanes 1 sampai 15. Di ayat pertama saya akan bacakan Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu peristiwa terjadi sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu saatnya tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, di mana dia tahu beberapa hari lagi dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Peristiwa pembasuhan kaki terjadi di ruang atas Yerusalem. Merupakan peristiwa dramatis yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, oleh siapapun juga. Sesaat sebelum perjamuan berakhir, yaitu dia membasuh kaki para murid-muridnya. Banyak murid pada waktu itu terkagum-kagum dan mereka kaget apa yang Yesus lakukan. Mau berbuat apa ini? Yesus ke bawah mengambil tempat air dan ingin melakukan pembasuhan kaki. Seberapa jauh gambaran Yesus tentang Yohanes 13 ayat 1. Yesus melakukan suatu kegiatan, suatu gerakan di mana dari atas ke bawah dia sebagai Allah, sebagai pencipta. Dia yang diciptakan menjadi manusia. Dia sadar bahwa dia adalah sebagai anak Allah dan dia sebagai utusan Allah. Saatnya telah tiba. Akan beralih dari dunia ini kepada Bapa di surga. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu dan dia akan kembali kepada Allah. Yesus memberikan contoh kehidupan yang real, yang nyata kepada kita sekalian. Harus atau kita dapat melakukan apa kepada murid-muridnya pada saat itu dan juga pada saat ini. Hidup kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Di mana Yesus menuangkan air ke dalam baskom, kalau di dalam baski, dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Itu di ayat yang ke-5. Padahal dia sendiri adalah Tuhan. Tapi dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Luar biasa bagi saya. Dia Tuhan. Dia Mesias, atau dia itu nabi pun, dia itu guru. Apakah pantas seorang guru membasuh kaki murid-muridnya? Apa nabi membasuh kaki pengikutnya?
Apalagi ini Yesus ini Tuhan. Tidak ada orang besar seperti Yesus yang telah melakukan ini sepanjang zaman sampai saat ini. Mencuci kaki itu biasa dilakukan oleh orang-orang bawahan yang menjadi budak atau menjadi hamba. Sehingga apa yang dikerjakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya melengkapi apa yang Yesus katakan. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia mau melayani menjadi hamba. Manusia tidak pernah memberikan contoh-contoh yang baik. Kadang-kadang sesama manusia saja dalam posisi sederajat. Tidak mau dia membasuh kaki saudaranya atau temannya. Apalagi kalau jabatan kita di atas lebih tinggi daripada mereka. Kita atasan dan ada bawahan. Mana mungkin atasan mau membasuh kaki bawahannya. Siapa sih lo? Sulit memang, tidak mudah untuk melakukan ini. Tapi bila hidup kita sudah diubahkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengubah hidup manusia yang sombong. Dalam pembacaan ayat 12, jadi Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yesus bertanya ke muridnya, ngerti gak sebetulnya apa yang Yesus buat? Mungkin pengertian dari masing-masing murid itu berbeda-beda. Ada yang berpikir Yesus mau mencuci kaki saya untuk dapat pujian. Mungkin murid yang lain berkata Yesus mencuci kaki saya untuk melihat sandal saya apa dan sebagainya. Untuk melihat kaki saya. Pandangan murid yang lain juga mungkin berbeda. Yesus cuci kaki saya ini mau ngapain? Mau supaya saya mengikut dia selamanya. Memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin murid-murid Yesus pada waktu itu pikirannya juga liar lah kemana-mana. Kita pun juga seperti itu. Kalau misalkan saat ini saya mencuci kaki teman saya curiga sama saya. Mau ngapain? Pas Steph cuci kaki saya. Mungkin mau, ya maaf aja, apakah mau ngutang, mau pinjam duit atau mau apa. Itu kan pikirannya beda-beda. Tindakan yang Yesus lakukan ini merupakan suatu hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun juga. Tindakan yang rendah hati dan bentuk kerendahan hati apa yang Yesus lakukan saat ini. Apa yang menjadi alasan, pertimbangan rasional dari Yesus sehingga dia mencuci kaki murid-muridnya? Ada 3 hal yang kita dapat renungan pada hari ini. Tindakan yang rasional yang Yesus lakukan adalah Yesus mempertunjukkan kepada murid-muridnya betapa besar kasih Yesus kepada muridnya. Karena kasih itulah sehingga Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Seperti bagaimana Bapa di surga di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada manusia yang Allah sudah nyatakan dengan kelahiran Yesus di dunia ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, menyatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya Yesus mengasihi murid-muridnya. Tidak ada pikiran lain, tidak ada maksud lain. Yang pertama karena Yesus mengasihi engkau murid-muridnya itu semua. Bukan murid itu dijadikan alat atau dijadikan pekerjaan lain yang untuk harus dia kerjakan menurut begitu saja. Tapi tidak, Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Di kitab Matius 5 ayat 44 tentang hal mengasihi musuh, apa yang dikatakan di situ?
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, baik bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang, dan orang itu mengasihi kamu, apakah upahnya? Apakah bedanya? Orang yang tidak percaya juga bisa melakukan seperti itu. Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, dan kita berkatakan bahwa kita udah mengasihi. Halo Om, selamat pagi Om. Hanya salam saja. Semua orang pun juga dapat memberikan salam seperti itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga bisa memberikan salam seperti itu. Tapi tidak ada kasih di dalam kehidupan orang itu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Yesus membasuh kaki murid-muridnya karena Yesus mau melayani murid-muridnya dengan kerendahan hati. Kita hidup saat-saat ini di zaman kesombongan. Kalau saya melihat di televisi, saya nonton sekali-sekali di UFC, bagaimana seorang perkelahi bebas yang bernama Max Drager, dia juara di UFC. Ya sulit memang mengalahkan dia dengan gayanya yang khas, dengan tato di tubuhnya dan dia berjalannya gitu ya kayak orang jagoan lah, tidak ada yang mengalahkan dia. Dengan kesombongannya dia mengatakan siapa yang berani melawan saya. Seolah-olah di lapangan tidak ada yang menang bertanding melawan dia. Tapi ternyata satu kali dalam pertandingan itu dia ada dikalahkan dengan orang-orang yang tidak dia menduganya. Allah tidak suka dengan kesombongan. Amsal 8 ayat 13 apa yang dikatakan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan tipu muslihat. Ada contoh dari anak sekolah, dari anak SD. Sekolah SD ada perlombaan pidato. Dalam perlombaan itu ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, juara harapan. Ada yang juara 1 namanya si A, juara 2 si B. Setelah dia mendapat juara dari penilai guru-gurunya, kemudian orang yang juara 1 akan diberikan piala dan penghargaan dari kepala sekolah. Pada saat penghargaan itu mau diberikan, ternyata si anak yang juara 2, si B itu, langsung berdiri dan protes kepada kepala sekolahnya. Guru-guru yang menilai itu curang. Seharusnya saya yang juara. Saya punya bahan materi lebih bagus daripada si A. Pidato saya lebih bagus. Suara saya lebih lantang. Tapi dia kok bisa juara? Curang, guru-guru saya menilainya. Nah, anak yang dari kecil ini biasa dididik oleh orang tuanya. Diajari untuk menang. Untuk menang. Orang tuanya selalu mengalah supaya anak ini menang. Dengan tujuan supaya anak ini mempunyai motivasi suatu saat dia akan menjadi juara dan menang. Tapi apa yang terjadi yang berdampak kepada anak-anak kecil ini? Kesombongan yang mulai tumbuh dari kecil sampai mulai remaja dan dewasa itu terus ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga dia tidak mau menerima kekalahan daripada temannya yang juara 1. Dia protes dan dia protes. Kesombongan tidak disukai oleh Allah. Bagaimana peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya menyatakan bahwa kerendahan hatilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus duduk bersama dengan muridnya dan duduk di sekitar meja yang rendah dengan posisi setengah tertidur. Sehingga kaki mereka terlihat ketika Yesus bangkit dari duduknya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 4.
Yesus memang melakukan pekerjaan rendahan yang biasanya dikerjakan oleh para budak atau hamba. Murid-muridnya terkejutlah, kaget pada saat itu apa yang Yesus lakukan karena tidak pernah ada kegiatan seperti membasuh kaki. Hatinya tergoncang dengan tindakan Yesus dan mereka melihat apa yang Yesus kerjakan. Dan di ayat berikutnya dikatakan bahwa apakah engkau tahu siapa aku ini, bahwa Yesus Kristus itu dia adalah Tuhan dan Guru. Di mana mereka mau membasuh kaki Yesus. Padahal semestinya merekalah, murid-muridlah yang harus membasuh kaki guru, kaki Yesus. Tetapi bukan Yesus yang datang kepada murid-muridnya. Nah, dia datang bukan sebagai raja, namun dia sebagai hamba yang menderita. Apa yang terjadi itu adalah penggenapan dari nubuatan di Yesaya 53. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dan dia diremukan karena kejahatan kita. Dan apa yang diungkapkan Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Mengapa kita harus rendah hati? Di ayat yang ke-13, kalau kami baca lagi, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Ada pengakuan sendiri dari Yesus bahwa dia betul, dia datang ke dunia, dia sebagai guru dan dia sebagai Tuhan. Murid-muridnya pun mengakui kalau Yesus itu gurunya dan Tuhannya. Ada pengakuan. Mengapa kita harus merendahkan hati? Karena ada pengakuan bahwa Yesus itu guru dan Tuhan. Kalau orang lain yang tidak percaya kepada Yesus, orang lain, dia tidak melakukan kerendahan hatinya kepada orang-orang sesamanya, ya itu masih kita bisa maklumi. Karena dia tidak ada mengakui Yesus itu guru dan Tuhannya. Dia tidak mau mengikuti teladannya. Yang ketiga, pembasuhan kaki bagi murid-muridnya adalah membersihkan dosa. Pada waktu zaman rasul-rasul, mereka berjalan dengan memakai sandal di Israel. Dan kondisinya adalah gurun pasir, berdebu. Waktu itu menyebabkan kaki para murid menjadi kotor, banyaknya debu. Membersihkan kaki berarti berusaha membersihkan dari debu yang menempel di kaki. Sehingga kaki kita bersih. Karena di dalam perjanjian lama, kaki kita adalah suatu simbolis kalau kita mau masuk ke dalam bait Allah, ke dalam mesbah Tuhan. Harus bersih, harus dicuci. Nah, pembasuhan kaki yang Yesus lakukan ini sebagai contoh. Di mana beberapa hari lagi Yesus yang tidak berdosa akan menanggung dosa umat manusia di kayu salib. Yesus dapat membersihkan dosa dari orang-orang yang berdosa sehingga mereka orang yang berdosa menjadi kudus dan suci di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Kristus untuk meminta pengampunan dosa kita, kita dapat yakin dengan pembasuhan itu adalah permanen dan lengkap kalau dosa kita telah diampuni. Tidak ada tindakan apapun yang dapat lebih membersihkan kita dari dosa kita yang telah ditukar dengan kebenaran Kristus yang sempurna di kayu salib. Pembasuhan yang terus-menerus adalah pengudusan yang dilakukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita.
Mengapa kita sebagai anak Tuhan yang kita sudah percaya kepada Kristus, tetapi kita sangat sulit mengampuni orang lain? Karena kita menganggap bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Kita lebih tinggi daripada orang itu. Kita lebih kaya daripada orang itu. Siapa kamu sehingga saya mau mengampuni kamu? Sulit bagi kita untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Sehingga dendam itu terus ada, terbawa terus di dalam diri kita. Hidup saya tidak pernah tergantung oleh kamu, jadi mengapa saya harus perlu mengampuni kamu? Saya tidak perlu pertolongan kamu. Untuk apa saya mengampuni kamu? Nah, itu yang pertama yang menghalangi kita dapat mengampuni orang lain kepada kita. Sehingga dosa, dendam atau pengampunan itu tidak pernah bisa tuntas bagi orang-orang percaya. Yang kedua, karena ada kesakitan-kesakitan double yang dimiliki oleh orang-orang itu menjadi hambatan untuk dia dapat mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Yang pertama, karena kesakitan hati yang pertama yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Sehingga kesakitan itu yang tertanam dalam hatinya yang dia tidak bisa mengampuni. Kesakitan yang kedua double adalah bagaimana dia bisa mengampuni kalau kesakitan yang pertama itu terus masih ada dalam kehidupannya. Untuk itu kita jadi berat untuk mengampuni dan melupakan kesakit hatian dari orang-orang yang telah menyakiti kita. Peristiwa pembasuhan kaki Yesus pada murid-muridnya adalah di mana Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ikutilah teladan apa yang Yesus katakan supaya kita menjadi teladannya. Kalau Yesus bisa mengampuni orang yang berdosa, mengampuni orang yang bersalah, maka kita pun mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selanjutnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengatakan kepada mereka, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bila kita mengikuti teladan Yesus, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan pada kitab Yohanes 13 ayat 17 di sini. Saya akan bacakan. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kita tahu semua tentang pembasuhan kaki oleh Yesus, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Kita orang yang berbahagia itu artinya kita akan diberkati Tuhan dan kita akan mendapatkan sukacita. Kita akan berbahagia, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita dan sukacita itu juga ada dalam keberkatan kita. Makanya kembali lagi kepada firman Tuhan hari ini dengan topik. Kita ikuti teladan apa yang Yesus lakukan. Walaupun berat sekalipun. Tapi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita dimampukan untuk melakukan ini. Amin. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini supaya Roh Kudus yang ada bersama dengan kita memberikan kekuatan bagi kita supaya kita mampu mengikuti ajaran-ajaran yang Yesus telah perbuat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami mengikuti teladan Engkau Tuhan yang telah Engkau lakukan, di mana Tuhan Engkau mau membasuh kaki murid-murid-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau mengasihi murid-muridnya. Engkau melakukan kerendahan hati dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada yang telah mereka lakukan kepadamu Tuhan. Biar itu semua dapat kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami akhir-akhir zaman ini Tuhan. Supaya hidup kami lebih hari lebih sempurna di dalam Tuhan.
Dan kami dapat menjadi showcase, menjadi contoh bagi orang banyak yang ada di sekeliling kami. Dan kami dapat mengikuti teladan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan kami perhalaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ibadah online ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani kami hari ini, baik yang ada di gereja atau dimanapun mereka berada. Juga kepada para pendengar, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian dan kita dapat mengikuti teladan yang Yesus lakukan. Dan kita dapat lakukan sehingga hidup kita makin hari lebih sempurna di dalam Kristus. GKPY ini rumah kita. Kita mau berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa yang ada di surga, kalau ibadah online kami telah selesai, Tuhan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami pada hari-hari ini dalam tangan Tuhan. Walaupun ada virus corona di sekeliling kami, Tuhan, kami tahu Engkau yang terus menjaga, memelihara kami, Engkau yang akan memakai kami, agar kami terhindar dari hal-hal yang tidak baik, yang semua jadi atas kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami dan pekerjaan kami, juga orang-orang yang mendengar firman ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu kehidupan mereka satu persatu, segala kebutuhan atau apapun, tapi Engkau yang lebih tahu dari kami Tuhan. Kami percaya kepadamu sebagai Allah kami yang hidup, yang mendengarkan seruan doa kami, yang peduli kepada kami, yang menjaga dan melindungi kami, dan yang mengerti kebutuhan kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan terus Engkau berikan kepada anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan Tuhan menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak baik, dari malapetaka dan sebagainya. Dan memelihara kami dengan berkat Tuhan, dengan pekerjaan yang Tuhan berikan sehingga hidup kami cukup, tidak kekurangan apapun. Dengan seluruh keluarga yang ada pada kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi.